Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, saya Abdul Muhid Menaki dari Ilmu Perikanan angkatan 2023 di semester 6. Saya di sini akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan ataupun identitas nasional. Yuk disimak videonya. Oke, apa itu PPKN? Banyak yang ngira PKN itu cuman buat calon politikus. Padahal menurut saya pribadi, PKN itu adalah kecerdasan sosial. PKN mengajarkan kita bagaimana cara dari solusi, bukan bagian dari tumpukan masalah di masyarakat. Intinya, PKN itu wajib belajar tentang kepedulian. Coba kita lihat realitas di jalanan atau di selokan di sekitar kita. Masih banyak orang yang buang sampah ke sungai atau bakar sampah plastik di pinggir jalan yang asapnya ganggu orang lain. Dalam konteks kewarganegaraan ini disebut dengan rendahnya kesadaran hukum dan etika publik. Padahal lingkungan yang bersih itu adalah hak asasi. Setiap warga negara kita buang sampah sembarangan, kita sebenarnya lagi merampas hak hidup sehat tetangga dan masyarakat sekitar. Oke, mari kita wawancarai salah satu tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Let's go. Oke Pak, jadi di sini saya mau nanya ya tentang perspektif atau pandangan Bapak sendiri ya terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar. Banyaknya yang membuang sampah sembarangan gitu ya. Dari pandangan Bapak sendiri bagaimana Pak? Dari pandangan Bapak ya terhadap warga-warga daerah sini yang membuang sampah sembarangan, sebenarnya itu perilaku yang tidak baik untuk dicontoh ya. Iya, benar-benar. Karena sampah-sampah ini kan sebenarnya itu dapat menimbulkan berbagai masalah. Benar-benar. Salah satunya banjir. Banjir juga ya. Terkadang warga tuh menganggap sampah itu hal yang sepele. Buang sampah sembarangan itu sembarangan ya. Maksudnya nggak mungkin nggak berdampak apa-apa benar-benar ini ya banyak itulah sih. kan. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya bukan warga di sini juga. Indonesia ini mah termasuk sering buang sampah sembarangan. Benar. Bukan hanya di lingkungan perumahan, bahkan di jalan, di pantai pun sampah-sampah itu masih banyak sebenarnya. Jadi oleh karena itu Bapak sebagai warga lokal di sini ingin sekali memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengatasi lah, memberitahu kepada warga ini bahwa sampah ini dampaknya itu sangat besar bagi lingkungan, sangat negatif sekali ya. Sebenarnya sampah ini juga sebenarnya bisa dimanfaatkan, cuman ya mungkin kita juga harus perlu pelatihan ya. Sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan seperti sampah plastik dijadikan tas, sampah plastik dijadikan gantungan kunci, sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Cuman ya kita mungkin di warga di sini juga kekurangan pengetahuan juga, termasuk bapak juga nggak tahu membuatnya gimana. Jadi mungkin Mas Muid bisa mengasih solusi kepada bapak bagaimana memanfaatkan sampah plastik ini supaya tidak terbuang. Oke Pak, mungkin segitu doang ya. Sangat bermanfaat sekali ya. Ya memang kita kesadaran diri pada diri sendiri itu belum tentu bisa ya, apalagi untuk menjadi berdampak bagi lingkungan gitu ya. Betul Mas Muid. Oke, dari hasil saya wawancarai dengan Bapak tadi ya, saya bisa simpulkan ketika masa muda nggak paham dengan esensi PKN, masyarakat kita nggak bakal mengalami 3 hal ini. Yang pertama, erosi gotong royong. Yang kedua, degradasi karakter. Yang ketiga, ketidaksiapan menghadapi masalah yang besar untuk bangsa. So, kenapa saya harus belajar dengan PPKN? Biar saya jadi manusia yang lebih melek lingkungan. PPKN itu cara saya belajar bahwa mencintai negara nggak harus pakai senjata, tetapi harus dengan memastikan sampah saya nggak jadi beban di masyarakat. Jadi Indonesia bukan soal cuman pakaian batik, tapi soal gimana kita cara menjaga tanah air.
pertanyaannya, seberapa Indonesianya sih kita kalau kita masih sembarangan buang sampah? Identitas kita itu gotong royong. Saya akan mendokumentasikan kebiasaan warga yang sekitar masih suka tegur, sapa, dan bantu sesama. Tapi sayangnya budaya gotong royong ini sering kali absen pas saat kebersihan. Kita sering bertanggung jawab buat lingkungan, kita sering bertanggung jawab pada sesama, tetapi lupa tanggung jawab enggak nyampah di ruang publik. Apakah identitas nasional kita masih kuat? Secara simbolis, iya. Tapi secara karakter, kita lagi krisis. Banyak anak muda sekarang mengikuti tren luar negeri, tapi soal tanggung jawab sosial kita masih tertinggal. Identitas itu bukan soal label, tapi aksi nyata buat lingkungan. Menurut saya, globalisasi bukan hanya soal kita pandai memilter, tetapi yang bahaya itu kalau kita ngikuti gaya hidup konsumtif global, tapi enggak ikuti budaya kedisiplinan menjadi global. Itu keren, tapi tetap lokal, karena menjaga kebersihan Indonesia lebih jauh dari keren. Indonesia itu rumah kita. Masa iya kita nyampah di rumah sendiri? Jadilah Indonesia yang berarti. Artinya berhenti ngerusak lingkungan. Saya Muid, bangga menjadi Indonesia.